Di hari Minggu yang cerah, seperti biasa, seorang anak bernama Salwa sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan handphonenya. Dari bangun tidur sampai sore hari, ia tak henti-hentinya memainkan handphonenya. Ayahnya, Adam, mulai kesal melihat anaknya yang sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Kamu main HP terus, gak sakit apa matanya? Enggak tuh, biasa aja. Sudah jam 4 sore nih, mandi sana mau les kan? Ish, iya ya. Semangat ya, Pak. Ya, semangat ya. Iya. Sesampainya di tempat les, ia bertemu teman-temannya, Naila, Nur, dan Farah. Dia pun menceritakan kepada teman-temannya bahwa ayahnya selalu saja mengomelinya dirinya. Halo, guys. Halo, Salwa. Loh, Salwa, kenapa mukanya bete gitu? Tumben banget. Ayah aku kayaknya nggak suka banget ya aku main HP. Main HP bentar udah diomelin. Ya kamu kali mainnya dari pagi sampai sore. Aku juga kalau jadi ayah kamu marah. Minimal tuh kalau misalnya lagi hari libur, bantu-bantu kerjaan rumah. Tapi kan capek dari Senin sampai Jumat sekolah, belajar mulu capek. Nah betul tuh, apalagi hari Sabtunya kita ekskul. Kita cuma punya hari Minggu buat istirahat. Bener juga. Tapi kan kalau misalnya hari libur, minimal bantu-bantu kerjaan rumah. Kayak nyapu, ngepel. Jangan cuek aja. Emang dikiranya ortu kamu gak capek? Ibu kamu beres rumah, nyapu. Banyak deh, ayah kamu juga kerja dari pagi sampai sore. Ah, kalian mah sama aja, kesel banget aku. Enggak setiap hari bangun kamu. Kenapa ada ribut-ribut? Enggak apa-apa. Kalian jangan ribut-ribut aja. Kalau nyari yang salah dan benar, nggak ada habis-habisnya. Pasti ada sisi positif dan negatifnya kok. Di saat mereka sedang berargumen, Bu Rani pun datang. Mereka yang semulanya berdebat pun sekarang tenang. Bu Rani pun melanjutkan menjelaskan tentang teks diskusi. Selamat sore anak-anak. Sore Ibu. Ada apa nih ribut-ribut tadi? Mending kita lanjut belajar ya. Coba tebak hari ini mau belajar apa? Teks diskusi, Bu. Bagus. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang teks diskusi. Bu, izin ada yang lapor, saya katakan sebentar ya. Ayo silakan. Waalaikumsalam. Oh yaudah. Oke. Waalaikumsalam. Ada apa Naila? Ibu, mohon maaf saya tiba-tiba ada acara keluarga mendadak. Saya izin hari ini tidak ikut kelas ya, Bu. Silakan Naila. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati di jalan Naila. Jadi ada yang tahu nggak nih bedanya teks diskusi sama teks lain? Saya, Bu. Kalau teks diskusi itu ada pendapat pro sama kontranya, terus bersifat informatif dan argumentatif. Nah betul ya Farah. Jadi teks diskusi adalah teks yang memaparkan tentang dua pendapat, yaitu pro dan kontra, yang membahas suatu permasalahan untuk menemukan jalan keluar dari suatu masalah. Sekarang tolong buka bukunya halaman 121 ya. Jeremy tolong dibacakan ya. Struktur teks diskusi. Pendahuluan. Berisi topik yang dibahas. Pembatasan topik, pendapat yang akan dibahas. Rangkaian argumen. Berisi argumen pro dan kontra yang didukung dengan fakta dan alasan yang mendukung. Kesimpulan. Berisi kesimpulan dari dua pendapat yang berbeda. Berisi jalan keluar dari permasalahan yang dibahas. Terkadang berisi harapan dari penulis. Sudah, Bu. Terima kasih Jeremy. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks diskusi lebih lengkap ya. Struktur teks diskusi ada 3. Yang pertama pendahuluan yang berisi topik, pembatasan topik, dan juga pendapat yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen, berisi argumen pro dan argumen kontra disertai dengan fakta dan alasan yang mendukung. Yang ketiga, simpulan, berisi kesimpulan dari kedua pendapat yang berbeda serta jalan keluar dari permasalahan yang dibahas. Dan terkadang terdapat harapan yang ditulis oleh penulis. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasan teks diskusi ya. Yang pertama ada kata modalitas. Siapa yang tahu contoh kata modalitas? Saya, Bu. Contoh kata modalitas yaitu harus, selalu, mungkin, dan pasti. Betul Farah. Contoh kaidah kebahasan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi perlawanan. Siapa yang bisa nyebutin contohnya? Saya, Bu. Tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya. Betul Salwa. Ibu selanjutnya akan menjelaskan kaidah kebahasan yang lebih lengkap ya.
Kaidah kebahasaan teks diskusi yang pertama, menggunakan kata modalitas yaitu kata yang menunjukkan derajat kepastian suatu pernyataan. Yang kedua, menggunakan istilah umum agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, terkadang menggunakan kalimat tanya di awal pendahuluan. Yang keenam, menggunakan konjungsi perlawanan. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang teks diskusi. Ibu akan berikan kalian tugas ya. Dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Farah titip untuk Naila ya. Dia tadi izin ada acara keluarga mendadak. Setelah berakhirnya les, Salwa pun bergegas pulang dan langsung mengerjakan tugas dari tempat lesnya. Salwa meminta bantuan kepada ayahnya yang merupakan seorang guru bahasa. Hati-hati ya nak pulangnya. Iya ibu. Jangan kelayang kemana-mana, langsung pulang. Baik bu. Duluan ya. Dadah. Duluan teman-teman, duluan ya. Dadah. Dadah. Ya pulang, udah pulang ya. Waalaikumsalam. Wah, udah pulang. Iya Pak, udah. Pak, bantuin kerjain PR dong. Coba lihat. Oh, jadi ini tugasnya teks diskusi. Iya ya, bantuin ya. Oh, oke. Bagian pertama ini biasanya pendahuluan. Bagian kedua ini biasanya itu isi. Untuk yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, udah selesai. Nah, jadi main HP boleh, cuman ada waktunya kapan bermain HP. Misalkan seperti ini mengerjakan tugas, boleh. Bermain game juga boleh, tapi tidak boleh lama-lama. Sayangi matamu. Iya ya. Oke?